Judicial review itu adalah suatu proses kegiatan yang dimana itu untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. 4 kewenangan atau constitutional entrusted power. Yang dimana 4 kewenangan tersebut adalah pertama. Halo Sobat RAM, bertemu lagi dengan saya Dinar di official channel RAM Law Office. Kali ini di segmen Ruang Advokat Menjawab telah kedatangan seorang konsultan hukum serta mediator, Mas Hartawan. Selamat datang Mas Hartawan di Ruang Advokat Menjawab. Ya, terima kasih sudah diundang. Oke, terima kasih Kak telah hadir bersama kami dan berbagi. Topik video kita kali ini adalah tentang judicial review di Mahkamah Konstitusi. Nah, mungkin Mas Hartawan bisa menjelaskan dulu kepada kita semua dan Sobat RAM, apa itu yang dimaksud dengan judicial review? Oke, baik. Sebetulnya sebelum kita membahas terkait dengan judicial review, kita bahas sedikit terkait dengan kewenangan siapa untuk melakukan judicial review itu sendiri. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah adanya suatu amandemen ketiga, yakni pada tahun 2001, Undang-Undang Dasar 1945, di situ dimasukkan suatu lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk judicial review itu sendiri, yakni Mahkamah Konstitusi. Adopsi Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya disebabkan oleh perkembangan suatu ide negara hukum, yakni pada abad ke-20, yang dimana di situ untuk meletakkan suatu supremacy of law itu sendiri, dalam artian untuk memisahkan suatu kewenangan dari setiap lembaga-lembaga supaya tidak adanya suatu lembaga yang superpower atau yang sering kita sebut sebagai teori trias politika lah, dan sebagainya seperti itu. Kalau kita berbicara terkait dengan judicial review, sebelum ada Mahkamah Konstitusi itu diadopsi ataupun dilakukan di Mahkamah Agung. Jadi kewenangan sebelumnya judicial review itu terkait dengan undang-undang itu ada di Mahkamah Agung. Tetapi setelah adanya amandemen ketiga Undang-Undang Dasar itu dimasukkan ke dalam ataupun dilimpahkan kewenangan tersebut ke dalam Mahkamah Konstitusi. Itu terkait dengan siapa yang berwenang untuk melakukan suatu judicial review itu sendiri. Nah, terkait dengan makna judicial review itu sendiri, bahwa yang saya pahami sebetulnya judicial review itu adalah suatu proses kegiatan yang dimana itu untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Karena kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, maksud saya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 terkait dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di situ diatur yang namanya hierarki peraturan perundang-undangan. Adanya suatu undang-undang dasar, kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang atau Perpu, kemudian ada namanya peraturan pemerintah, ada Perda, dan ada peraturan-peraturan di bawah lainnya. Jadi Mahkamah Konstitusi dia melakukan suatu judicial review, yakni undang-undang terhadap undang-undang dasar. Seperti itu. Dalam artian bahwa pengujian tersebut untuk apa? Untuk melakukan suatu ibaratnya itu menjaga ataupun menguji kualitas ataupun produk hukum yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dalam artian DPR bersama dengan Presiden, untuk menjaga supaya produk hukum yang dibuat itu tidak menyelewengi ataupun tidak keluar dari undang-undang dasar yang dimana itu sebagai the guardian of constitution kita, Sebagai pegangan pertama. Iya, sebagai pegangan kita, supaya tidak menyimpang dari yang namanya suatu undang-undang dasar, bisa dikatakan seperti itulah. Jadi seperti itu penjelasan terkait dengan judicial review. Kemudian judicial review ini tadi yang memiliki kewenangan adalah Mahkamah Konstitusi. Ya. Kemudian siapa yang berhak mengajukan judicial review? Oke, baik. Sebetulnya terkait dengan siapa yang memiliki kewenangan atau hak untuk melakukan pengajuan judicial review itu sendiri, kalau pemahaman saya bahwa yang memiliki kewenangan itu adalah seseorang ataupun badan hukum yang memiliki legal standing untuk mengajukan itu. Legal standing dalam artian dia memiliki hak ataupun
kewenangan yang dimana setelah ada peraturan undang-undang yang dibentuk itu dia merasa dirugikan ataupun dia merasa bahwa seolah-olah undang-undang yang dibuat itu adalah tidak sesuai dengan undang-undang dasar dan memang dia merasa bahwa hak politik ataupun hak hukumnya itu dilanggar dengan adanya undang-undang itu. Karena kita tadi sudah membicarakan tentang judicial review di Mahkamah Konstitusi, adakah kewenangan lain dari Mahkamah Konstitusi selain melakukan judicial review terhadap undang-undang? Oke. Kalau kita lihat di dalam pasal 24C ayat 1 terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, di situ menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan atau constitutional entrusted power. Yang dimana 4 kewenangan tersebut adalah pertama terkait dengan pembubaran partai politik, kemudian adanya suatu dia menyelesaikan sengketa terkait dengan hasil pemilu, kemudian yang ketiga dia melakukan kewenangan untuk memutus sengketa antar lembaga negara, dan yang terakhir itu adalah terkait dengan kewenangan untuk melakukan judicial review. Kemudian yang lainnya adalah Mahkamah Konstitusi pun juga dia memiliki kewajiban. Kewajibannya itu apa? Kewajibannya itu adalah melakukan suatu impeachment. Impeachment itu dalam artian dia memutus apakah presiden maupun wakil presiden dia melanggar undang-undang dasar ataupun konstitusi, yang dimana dia didakwa untuk didakwa telah melakukan tindak pidana, misalkan tindak pidana korupsi, penyuapan, dan lain sebagainya. Jadi impeachment itu adalah proses untuk memutus apakah presiden dia melakukan tindak pidana atau tidak. Kemudian hasil putusan tersebut meskipun presiden itu melakukan tindak pidana, kemudian di dalam Undang-Undang Dasar menjelaskan ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan di presiden tersebut melanggar Undang-Undang Dasar, tetapi apabila di dalam proses politik di MPR tidak menghendaki atau tidak mengindahkan putusan tersebut, itu tidak berlaku putusan MK itu. Tidak berlaku. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Dasar menjelaskan ketika ada putusan MK, kemudian putusan tersebut dilimpahkan ataupun dikembalikan kepada MPR untuk melakukan apakah putusan tersebut dilakukan dilanjutkan atau tidak. Kenapa? Karena pada dasarnya pengangkatan presiden itu adalah suatu proses politik. Pun juga dengan pemberhentian presiden itu wajib untuk diselesaikan melalui proses politik, dalam artian melalui proses penghentian di MPR. Jadi tidak bisa ketika presiden dinyatakan bersalah di dalam hukum pidana ataupun di dalam Mahkamah Konstitusi, tetapi dalam proses politik tidak dikehendaki, maka itu tidak sesuai dengan asas demokrasi kita gitu. Oke. Jadi itu tadi penjelasan Mas Hartawan tentang apa itu judicial review serta kewenangan apa saja yang bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila Sobat RAM masih ada pertanyaan ataupun masih ada yang kurang jelas, bisa langsung silahkan drop pertanyaan di kolom komentar kami. Terima kasih kepada Mas Hartawan karena telah berbagi dengan kami. Dan juga terima kasih buat teman-teman RAM yang sudah mau ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke semua teman kamu. Sampai jumpa di video Ruang Advokat Menjawab selanjutnya.